Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atas nama dan Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin karena kita diberi kesehatan bisa berkumpul di sini dalam aksi nyata kita ya, dia dan saya sendirian, diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas beliaulah kita dapat menemukan ajaran Islam yang benar-benar hak ya. Langsung saja, saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus sebagai pemateri ya. Saya akan bacakan susun acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi oleh saya dan beliau. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Pak Dasman. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya
Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lia dan Ibu Indra serta Bapak Ibu Dewan Guru yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan lipat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga bisa mengikuti kegiatan dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Mojokerto, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di antara kita ini terjaring guru penggerak. Ini tidak lepas peran dari ibu-ibu atau bapak ibu guru yang lain, sehingga di antara teman kita ini terjaring sebagai guru penggerak. Memang sudah saatnya lembaga kita itu ada. Ini harapan kami ketika kami di SD sini awal saat itu. Tapi alhamdulillah SD kita sudah tercatat 3 dari guru penggerak. Yang pertama itu Ibu RT, kemudian disusul 2 guru kita, Bu Lia sama Bu Rida. Semoga nanti disusul yang lain-lain, yang mudah-mudahan itu yang agresif ya, yang suka dengan IT, yang tentunya IT itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena kegiatan guru penggerak itu tidak lepas dari IT. Setiap hari, setiap saat itu diberikan tugas dari pendampingnya. Ini tidak lepas dari IT, melibatkan internet yang ada baik di rumah maupun di lembaga. Kami memberikan support selamat kepada Bu Lia sama Bu Rida. Semoga perjalanan yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, yang nanti sampai akhir tahun ini ya, Desember itu selesai dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun, sehingga dengan kegiatan itu nanti itu tidak lepas sesuai dengan programnya pemerintah. Dengan adanya guru penggerak itu bisa menggerakkan kegiatan yang terkait dengan kurikulum merdeka atau merdeka mengajar. Ini sudah menjadi program dari Kemendiknas yang sudah berjalan hingga sampai sekarang ini. Dan tidak mungkin nanti guru-guru muda kami, baik itu yang masih GTT maupun sudah diangkat P3K atau PNS, ini bisa menyusul. Dengan sebagai guru penggerak, ini modal dasar apabila Bapak dan Ibu guru itu mempunyai keinginan, cita-cita yang tinggi, ingin meneruskan karirnya, insya Allah itu menjadi jalan karena sudah punya tiket ya.
sertifikat sebagai guru penggerak. Ini baik itu ke kepala sekolah maupun ke pengawas. Ini semoga di antara guru kita ini Bu Lia dan Bu Indra ini nanti bisa menggantikan dari kepala sekolah, pengawas yang sudah purna mendahului kita. Artinya purna tugasnya sudah habis, kemudian digantikan oleh guru-guru penggerak yang sudah mempunyai sertifikat. Kemudian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tidak banyak, ini sebagai awal kami menyampaikan dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Mojorejo, Kecamatan Mondo, Kabupaten Lamongan. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Di sini saya dan Mulia berkolaborasi ya, ingin menyampaikan 6 topik. Nah, sebelum itu kita akan menyepakati kesepakatan kelas dulu ya. Kita di sini dah forum ya, ada kesepakatan kelas ya. Sementara itu yang ditulis, yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Apa ada yang kurang? Perlu ditambahkan? Oh ya, mengikuti kegiatan sampai selesai. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Jika tidak akan apa mengikuti kegiatan sampai selesai. Apalagi? Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum di ruang. Makan di ruangan. kecil maksudnya, bukan Makan kecil. Lalapan. Ya. Snack. Masih semangat? Masih semangat? Kita es breaking dulu sambil nunggu Bu Naomi mengetik ya. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk maju ke depan semuanya. Kita es breaking sebentar ya. Mari maju di sini ya, berdiri semuanya ya. Kita es breaking. Atau saya berdiri sambil ya, berdiri dan maju semua di sini. Ya. Oke. Maju aja Pak Jaka. Maju Rono ke video. Nah. Oh ya. Maju ngapain? Sebentar. Nanti dengarkan instruksi saya ya. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai ya. Oke. 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 Kita mulai ya. Nanti ada es breaking dulu biar melemaskan otot-otot kita ya. Konsentrasi dimulai. Bagus. Coba sekarang Bapak Ibu tangan kanannya diangkat. 1, tangan kirinya menuju
seperti ini. Nah, oke. Nanti kalau saya bilang Eli, ada kata-kata Eli dalam cerita saya, kalian tangkap telunjuk kemana? Ya, di sampingnya, ya. Telunjuk tangan di sampingnya. Oh Tangan ini. ke sana. Oke, yes. Itu punya. Bukan. Pak Ros nangkep telunjuknya Butika. Ya. Pak Dasman nangkep telunjuknya Pak Ros. Ya. Oke. Itu kelihatan nggak di sini? Oke, ya. Nanti saya bercerita. Kalau saya bilang Eli, berarti tangkap telunjuk temannya. Oke? Dahulu kala, benar kepala sekolahnya nggak bisa ditangkap. Dahulu kala, ini kan apa Pak? Oke, sudah semua konsentrasi. Oke, pada suatu hari hiduplah keluarga di desa yang terpencil. Di situ pasangan keluarga mempunyai anak 4 kembar, namanya Ella, Elo, sekarang di depan lagi dan Elo, ya. Terus suatu hari tiba-tiba Ella pergi meninggalkan rumah. Jika Ella mengejar, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sudah agak lama ya. Sudah itu lagi ya. Sudah tidak apa namanya spam lagi ya. Oke. Ini kesempatan kelas kita yang kita sepakati ya, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, mengikuti kegiatan sampai selesai, boleh makan dan minum di ruangan. Ada yang tambahin? Dalam? Gitu. Ada yang tambahin? Tidak ada. Banyaknya enggak? Nah, ini diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, saya di sini tidak diseminasi. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, saya di sini bukan yang terbaik. Saya di sini dengan jenengan sedoyo, kita sama-sama belajar, ya. Kita di sini bertugas hanya menyampaikan aksi nyata budaya positif. Ingin berbagi praktik baik dengan jenengan sedoyo, apa yang saya dan Buya dapatkan selama 2 bulan ini di PGB ya. Oke, ini 6 diseminasi budaya positif ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, konsep-konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi sekolah atau motivasi kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. 5, segitiga restitusi. Yang terakhir adalah kelas. Apa namanya? Kesepakatan kelas. Belum ditulis ya. Ini nanti saya dan Buya dibagi menjadi 3. Saya menyampaikan 3 dan Buya menyampaikan 3 topik. Lanjut. Langsung ke saya, sudah speaking Mbak, sudah selesai. Nah, saya menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Pertanyaannya gini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang perlu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi murid-murid kita juga perlu melakukan juga butuh memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, nah seperti kata Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara,
yaitu mengibaratkan pendidik itu sebagai petani, ya. Sebagai petani yang bijak, seorang petani memahami bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan unik dan memerlukan perawatan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, seperti Bu Kiki ya, katanya menanam bawang gitu ya. Nah, di situ bawang supaya tumbuh itu kita harus apa? Apa yang kita perlakukan untuk bawang itu biar tumbuh subur? Nah, ya dirawat. Nah, perawatan itu berbeda-beda. Ada bawang yang tumbuhnya subur, ada yang bawang tumbuhnya agak lambat. Nah, itu perawatan kita setiap bawang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid kita, ya. Perawatan kita kepada murid kita itu beda-beda, ya. Mereka tidak memaksakan semua tanaman untuk tumbuh dengan cara yang sama. Sebaliknya, mereka mengamati, mempelajari dan merawat setiap tanaman sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Dengan cara yang sama, seorang pendidik harus memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan potensi dan minat yang berbeda. Lanjut, Bapak. Ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, ya, untuk anak-anak kita, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, sekarang studi kasus, ya. Di Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas 4. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Romi. Romi tersebut itu suka meminta bekal, ya, meminta bekal ke temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Apa menurut Anda kira-kira? Romi melakukan hal itu kenapa? Kenapa? Ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Ya, bisa ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ada yang lain? Ingin mendapatkan kasih sayang. Iya, betul sekali Pak Ros, ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Terus, apa lagi? Ya, di situ Ibunya nggak masak. ibunya tidak masak, bisa juga ya. Ini tergantung dari sudut pandang kita ya, yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, kita juga memerlukan kebutuhan bertahan hidup ya. Kita di sini termasuk melaksanakan memenuhi kebutuhan bertahan hidup, kita ada di sini ya. Terus kebutuhan kasih sayang, kita perlu kasih sayang juga. Kalau tidak ada kasih sayang, apa ya jadinya Pak Rus? Kalau nggak ada kasih sayang, nggak ada cinta, apa? Hidup kita apa? Ya. Iya. Nah, alasan Romi yang pertama karena ia lapar ya, dan orang tuanya tidak membawa bekal. Seperti kata dia, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Romi adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Karena Romi tidak membawa bekal, makanya Romi meminta bekal temannya, ya, memaksa meminta, ya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia mencari perhatian, ya. Dia mencari perhatian dengan merebut makanan temannya. Nah, terutama anak-anak kelas 1 yang begitu ya. Nah, perlu sekali dengan perhatian kasih sayang itu selalu mencari perhatian dari kita anak-anak. Yang lanjutnya Mbak. Nah, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, karena kekuasaan temannya takut, dia berkuasa, makanya minta bekalnya. Nah, ada lagi teman kita yang contohnya ya, kita sudah menentukan ketua kelas ya. Terus kita sudah tentukan ada lagi yang mengangkat tangan. Saya Bu jadi ketua kelas. Nah, seperti itu karena mereka ingin berkuasa, ingin merasa dirinya pantas ya untuk berkuasa. Yang keempat, karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Nah, itu termasuk kebutuhan akan kebebasan. Romi bosan dengan makanan yang dibawa ibunya, itu saja, tidak ada variasi. Nah, sekarang kan ibu muda sekarang kan harus lebih kreatif ya, membawakan bekal ke
aku ambil bekalnya si Nadia. Ekspresinya seperti apa? Nanti kalau pesen kan dia terus Nadia merengek terus minta perhatian kita. Nah itu Romi mencari kesenangan dari hal itu. Lanjut Mbak. Nah, sekarang yang kedua, posisi kontrol restitusi. Ya. Di sini posisi kontrol kita sebagai pendidik harus mempunyai 5 posisi kontrol restitusi untuk anak-anak. Ya. Yang posisi kontrol apa yang baik kita terapkan untuk anak-anak itu? Ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, di situ ada posisi kontrol ya. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, siapa yang pernah seperti itu sama muridnya? Kamu, kalau ketika besok setelah dapat ini sudah di itu ya ketika kamu. Nah, itu hasilnya anak akan memberontak ya. Mengabaikan ya, malah menyalahkan orang lain dan berbohong ya. Kalau kita menghardik anak-anak kita dengan cara menghukum seperti itu, konsekuensinya itu jadi seperti itu ya. Terus dengan membuat rasa bersalah, ini kata-katanya, seharusnya kamu itu begini, masa kamu gak kasihan sama ibu? Nah itu menjadikan anak-anak itu menyembunyikan juga sama, menjadi berbohong. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kata-katanya maafkan saya. Nah, mereka kan jadi merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman ya. Ayolah, lah kita kan bisa. Ayolah masuk. Itu posisi kontrol kita menjadi teman. Ayo sini sama Butika. Nah, ayo itu posisi kontrol kita menjadi teman. Yang keempat pemantau. Nah, kalau pemantau ini menghitung dan mengukur ya. Apa peraturannya? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa peraturannya? Nah itu pemantau. Dan yang ketiga ini posisi yang harus kita miliki ya sebagai manajer ya. Di situ kita mengajukan pertanyaan-pertanyaannya biar untuk anak-anak kita tidak langsung menghakimi, membuat mereka langsung merasa bersalah tidak. Kita harus tanyakan kenapa mereka berbuat seperti itu, apa alasannya, ya seperti itu. Lanjut. Oke, di sini seperti ya. Di sini saya mempunyai video ya, Bu Ana. Mempunyai video tentang 5 posisi kontrol kita di sekolah. Mohon ini diperhatikan ya. Silakan menonton. Ya, Bu Guru. Tentang 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Naren terlambat ke sekolah ya, 20 menit. Ini posisi kontrol penghukum ya. Contoh posisi kontrol penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Penghukum Pak. Makanya itu marah-marah. Posisi penghukum itu seperti itu. Kita membuat jera dan membuat hati anak kita itu takut. Ya, merasa tertindas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Dapat kata-kata yang tidak patut untuk kita ucapkan kepada anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani Kita ibu
menghukum anak-anak tanpa mengetahui apa alasannya dia terlambat, langsung mengejas anak itu ya, menghukum. Nah itu, itu penghukum, itu posisi penghukum ya. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Nah ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. ini sebagai membuat merasa bersalah ya. Ini sama, cuma kata-katanya bapak ibunya nanti berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Bapak ibu yang sering saya. Tiga. Kuliah. Mbak Tina, di sini saling belajar ya. Semoga dengan kita kita bisa melakukan anak-anak kita sebagai posisi sebagai manajer ya. Susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ibu harus tulis apa ini absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Saya ditegur bapak kepala sekolah. Aku nggak kasihan sama ibu. Nah itu membuat rasa bersalah ke anak-anak. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Dengan nadanya mengiba-iba ya, gurunya merasa malas ya. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Aku nggak kasihan sama Bu Hana. Itu kan itu biasanya. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Nah, Selamat pagi Bu. yang berbeda katanya. Iya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Gaya bahasanya memperlakukan anak-anak sebagai teman. Bahasanya itu ya. Tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Itu ya. Seperti itu. Bisa Bu. Ya sudah sama ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kayak bestinya jadinya anak-anaknya ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dampaknya anak-anak menjadi pilih kasih ya. Enak sama Bu Tika, enak sama Bu Widya. Nah itu posisi kontrol sebagai teman ya. Ada jadinya pilih kasih ya. Terus sekarang posisi kontrol sebagai
jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer ya, sebagai manajer. Ya. Selamat pagi Bu. Tidak ada. Kita manajer Pak. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Menghargai diri sendiri Keyakinan sekolah. dan Ya. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Tidak Bu. langsung menyalahkan, memberikan kesempatan anak-anak untuk memperbaiki ya. Yang apa yang salah pada mereka. Saya akan coba untuk tidak lupa Ya. menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren Menanyakan kenapa alasannya terlambat. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Terus mencarikan solusi Ada, Bu. supaya tidak melakukan kesalahan lagi, seperti kesalahan yang sama. Mbak Emma, Ya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motif? Oke, sekarang seandainya itu ada di posisi Bapak Ibu guru, nah posisi mana yang Bapak Ibu pilih ya untuk menghadapi kasus seperti Naren tadi ya? Saya akan membagikan post-it ini. Bapak Ibu silakan menulis posisi kontrol apa yang Bapak Ibu pilih untuk menghadapi murid yang seperti Naren tadi ya, beserta alasannya. Kenapa melakukan kenapa memilih posisi kontrol sebagai teman? Nah, ya. Nanti post-it ini tadi ditempel di sebelahnya jam kejujuran ya. Oke, ada contekannya nggak Bu? Dadah. Wah, nganggo pulpen iki. Ini satu atau dua ini? Terserah. Satu. Isi satu wae. Sabar ya.
kuota teman tulis saya karena kuota Oke, saya akan bacakan posisi kontrol yang Bapak Ibu pilih ya. Ada yang posisi kontrol sebagai pendidik, sebagai teman, sekaligus sebagai manajer. Alasannya untuk menghargai sifat dan tingkah laku murid yang berbeda-beda. Posisi kontrol sebagai teman, ya, punya Pak Ros, sehingga bisa lebih akrab, lebih dekat, ya, lebih senang dengan dan sebagai manajer, ya, terus sebagai teman dan manajer. Oke, rata-rata kita memilih posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Oke ya, sebaiknya dari 5 posisi kontrol tersebut yang harus kita tekankan, yang harus kita miliki yaitu sebagai manajer, ya, posisi kontrol sebagai manajer itu yang kunci utamanya kita sebagai pendidik. Lanjut. Nah, sebagai
Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, lanjut Mbak. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri hingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Lanjut. Nah, yang terakhir sekarang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada 3, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Nah, untuk menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Yaitu membuat kepada murid yang kita membaca itu bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut. Nah, berbuat salah. Nah, kita untuk menstabilkan identitas, kalau saya kasih videonya nanti panjang lagi. Kalau ada murid kita seperti Naren tadi yang terlambat, nah, bagaimana kita menstabilkan identitas kepada Naren? Yang pertama, kita menanyakan kenapa berbuat salah itu, kita harus menstabilkan mereka, mendudukkan mereka. Nah, Naren, setiap manusia pernah melakukan salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk pertanyaan untuk menstabilkan identitas kepada murid kita yang melakukan pelanggaran tadi, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip bahwa tersebut perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dari validasi tindakan yang salah, kata-kata yang kita terapkan untuk anak-anak yang terlalu, kamu pasti punya alasan, ya, mengapa kamu terlambat kemarin. Nah, seperti itu. Kamu kenapa kamu terlambat? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Nah, tidak harus langsung menyalahkan. Nah, tidak. Kita harus melakukan validasi tindakan yang salah ini tadi. Kenapa dia terlambat? Apa maksudnya? Mengapa? Ya. Terus, maukah kamu memperbaiki kesalahan itu tadi? Nah, itu termasuk validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang Bapak Ibu sepakati di kelas, menanyakan ke anak-anak. Kalau keyakinan kelas yang kamu sepakati, apakah ada salah satu yang kamu langgar tadi? Nah, seperti itu, ya. Apa nilai kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang kita sepakati? Kelas ini itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu tadi 6, ya. 6 diseminasi budaya positif, ya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.